Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa husna abana wa ummahatin wa jaddi wa jaddi waludana bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi nggih. Kemarin kita sudah balin lagi dari sayaqulu sufaha. Sayaqulu, sin di sini menunjukkan bakal. Jadi ketika Rasulullah mendapat perintah sholat yang menghadap ke Baitullah, yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, itu sudah diprediksi. Dengan menghadapnya ke Baitul Maqdis, Gusti Allah itu sudah memberi informasi suatu ketika panjenengan Kanjeng Nabi akan dipertanyakan oleh sebagian orang-orang as-sufaha'u. Saya kulu mau kebakalmu takon. Di sini kulu maksudnya bakal tuh takon, bakal bertanya. Walaupun kata yakulu itu mengucap, ya, kola yakulu itu. Tapi kalau ketika dihubungkan dengan as-sufaha, maka suatu ketika akan bertanya. Siapa yang akan bertanya? As-sufaha'u, orang-orang sebagian, kan? Jadi kita bisa mengartikan minan nasi, ya, sebagian dari manusia-manusia yang bodoh, ai al juhalu, tegese wong-wong sing gak pate pinter. Ning, nah ada ningnya, gak pate pinter ning cerewet. Nah, cerewet sih lumayan. Nah, itu ning rumongso, nah itu sing repot. Ora pate pinter, ora pate iso, ning rumongso pinter, kan sing repot kan kalau rumongso pinter ini. Nah, itu makanya Gusti Allah sudah memprediksi, wahai Kanjeng Nabi, suatu ketika orang-orang sing gak pate pinter itu tapi rewel, nah itu akan tumakon dumateng panjenengan. Apa yang akan ditanyakan? Ma wallahum ang kiblatimul lati kanu alaiha. Ama walum nopo mengapa, yaitu utawi opo walau iku mengo berpaling, ya, mengo berpalingnya Rasulullah tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, gitu. Ayu syai'in sorofan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan berpalingnya Rasulullah tidak lagi menghadap Baitul Maqdis, ya. Padahal Baitul Maqdis itu angkiblatimul lati kanu alaiha, di mana Baitul Maqdis itu salah satu arah yang dijadikan kiblatnya orang-orang kanu, ya, kanu alaihanya. Himnya ini kepada Bani Israel ini, ya. Alati kang ono kanu kang ono sapa si alati kang kanu kang wis padha ono sapa si Bani Israil iku alaiha ing atase. Ala istiqbaliha, tegese berpalingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari menghadap tempat kiblatnya orang-orang Bani Israil, ya. Wahya utawi kiblatahum itu ay Baitul Maqdisi, tegese Baitul Muqaddas. Nah,
Kemudian dijelaskan wal ityanu bisin. Nah, kenapa ini perintah ini hitab ini diawali dengan kata sin? Sin itu sin tanfis. Jadi fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu bisa kemasukan sin tanfis dan saufa taswib. Kalau sin itu waktunya dekat. Ya, kalau saufa itu jauh. Akannya itu akan jauh, itu namanya saya akan ke Mekah 10 tahun yang akan datang. Saya dhabu ilal Makkah fi asri sanawat, umumnya itu jauh itu. Akannya itu jauh. Tapi saya kulu ini akannya dekat. Nah, jadi Gusti Allah itu pun pirsa suatu ketika Kanjeng Nabi panjenengan ajeng ditangledi. Dan ternyata betul kan, setelah beberapa beralih kul. Nah ini oleh Gusti Allah ngerem-ngerem Kanjeng Nabi lagi, kul dawuh panjenengan Kanjeng Muhammad, lillahi iku tetep marang Gusti Allah al masyriku utawi arah wetan, wal maghribu lan arah kulon, ai al jihatu kulluha, ya tegese menghadap kemana saja sebetulnya itu milik Gusti Allah. Babah menghadap ke timur, babah menghadap ke barat, babah menghadap ke selatan. Nah itu. Makanya kalau panjenengan sholatnya di dalam Ka'bah, pernah bering Bu sholat di dalam Ka'bah ya, itu menghadapnya kemana saja boleh ketika sholat di dalam Ka'bahnya, tapi ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah, di mana saja arah. Ai jihatu kulluha, semua arah mata angin itu, yaitu iku kagunganipun Gusti Allah. Oleh karena itu ketika payak muru seandainya Gusti Allah merintah bitawajjuhi kalan menghadap kemana saja, ila ai jihatin menghadap kemana saja, sya'a yang dikendaki, la i'tiradu alaiha, ora ono yang bakal ngelawan dumateng perintahanipun Gusti Allah. Nah itu makanya kan kita ini kalau ketika kita di kendaraan, ketika kita di mana tidak tahu arah, menghadap kemana saja sholat itu sah. Nah, kan kebetulan sekarang sudah diketahui letak geografis, yaitu Indonesia dengan letak geografisnya Ka'bah itu menghadapnya ke arah barat. Berapa derajatnya saja nih ya gak perlu hitung-hitung derajatan, karena di sini jihad itu menghadap. Sebab antara luas masjid ini dengan lebarnya Ka'bah dengan lebarnya masjid ini itu masih lebaran masjid ini. Ya. Leres napa boten, Bu? Ya. Jadi oleh karena itu jenengan jangan terprovokasi dengan orang wah ini yang tepat itu miring sekian derajat, yang tepatnya memang betul dengan diketahuinya ilmu falak, bukan palak, falak. Nah, maka arah kiblat itu bisa dihitung arahnya loh ya, bukan tepat lurusnya. Makanya sholat kita ini tidak menunjukkan tepat lurusnya, tetapi mengarah. Nah, dan alhamdulillah masjid ini setelah dihitung ya juga normal ya. Makanya ini kan nggak perlu dimiringkan lagi ini. Ya, dulu pernah gegean, ada yang usul, coba di ini lagi, dapat di dalam batin saya. Yang arah kiblat, lebarnya kiblat dengan lebarnya masjid ini, lebaran masjid ini. Jadi kalau panjenengan tawaf ngelilingi masjid ini dengan ngelilingi Ka'bah, insya Allah keselan ngelilingi masjid ini. Jadi kalau ya, tetapi memang itu makanya Gusti Allah itu sholat Rasulullah itu ketika menghadap menghadap jihad. Jadi pilihan kata itu sudah benar gitu loh, sudah memungkinkan semua arah itu tidak terlalu disibukkan dengan ketepatan.
Sebab sholat itu bukan menghadap kiblatnya, bukan sajane itu kan khusyuknya itu yang yahdi nuduh akan sinten Gusti Allah man ing sinten ma wong syaa kang yang dikendaki oleh Gusti Allah. Ya jadi ai hidayah tahu tegese Gusti Allah maparing pitunjuk nuduh akan. Nah sekalipun di awal ketika zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Semua ulama mufasir mengartikan hudan itu wujudnya ar-rasulul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an. Jadi hidayah itu wujudnya itu Rasulullah Kang Jenderal Muhammad dan Al-Qur'an. Nuduhaken dumateng napa ila siratim mustaqim dumateng dalan ingkang lurus. Ila siratin dumateng dalan, sirat itu jalan. Ada yang mengatakan artinya sirat itu jembatan. Jadi sirat wat, kalau bangsa Jawa wat. Tapi secara umum diartikan thariqin. Nah, diartikan dalan, dalan. Mustaqimin sifatnya dalan ingkang kados napa mustaqimin kang lurus jejeg. Nah yang dimaksud siratal mustaqim di sini dinil islami tegese agama Islam. Makanya ketika kita mau salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim duh Gusti ing makuwaos mugia panjenengan nedahaken dumateng kita jalan ingkang lurus. Jalan kang lurus di situ maksudnya apa? Dinul islami tegasipun agama Islam. Jadi oleh karena itu para ulama sepakat tiang niku kalaupun syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti tiang niku angsal anugrah ingkang luar biasa. Ae wa minhum tegese setengah saking golongan Yahudi dan Nasrani itu, nah itu nyuwun supaya dapat hidayah itu kados nopo, tetapi mereka rewel. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Lah dengan kita berpegang teguh dengan ajaran Islam ingkang leres ya. Kemudian Gusti Allah nuduhaken malih ya kepada kita. Ya, di sini kepada kita, kepada umat Islam, wa kadzalika utawi kono mengkono awak kita berpegangan dengan siratal mustaqim. Itu kadzalika itunya itu apa? Aidnya itu kembalinya. Kata zalika itu kan kata isyarah, kata pengganti. Yang diganti itu apa? Yang diganti itu siratal mustaqim. Yahdi mayyasya ila siratim mustaqim. Makanya pun ngarani kok dia tiang niku kok dereng purun masuk Islam, ya jangan dipaksa-paksa. Islam kita ini tidak boleh memaksa, kecuali kalau orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua kepada anaknya itu wajib, Bu. Ya, panjenengan itu sakjane yang mensyahadatkan anak cucu kita itu adalah orang tuanya. Jangan Pak Mudin ya. Makanya hal-hal yang penting kenapa begitu lahir diadani itu nggih leres. Ya, itu sing ngadani jangan ini bapaknya. Itu sebagai wujud tanggung jawab awal bukan spesies awal seorang manusia baru untuk diperkenalkan dengan syahadat. Nah, yang lebih penting itu kalau menjelang akil balik, makanya ibu-ibu kalau anaknya head pertama itu harus disyahadati, Bu. Insyaallah. Sebab indikator
anak kita mendapatkan taklif. Taklif itu beban, menjalankan syariat secara tanggung jawab pribadi. Nah, kalau belum balik itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, ayo kita, pernah enggak kita itu mensyahadatkan anaknya? Yo, kita ini kan latah seolah-olah kalau sudah orang tuanya sudah Islam, yo anakku ya melok Islam. Saja nih menurut bimbingan sing rada keras ya, begitu anak kita balik, wong tuane iku yang harus mengkokohkan syahadat kepada anaknya itu. Ngapunten, ya kan? Coba kalau kita lihat, mengapa orang-orang Kristen itu mesti setiap anak dibaptis kan? Syahadatnya baptisnya itu kan sajine awalnya itu kan pengokohan anaknya untuk apa? Mengkokohkan agamanya. Kita kan nggak pernah, ayo siapa di antara bapak sekian banyak ini yang mensyahadatkan anaknya ketika anaknya balik? Maka kan ada hadis kan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawaihi. Maka kedua orang tuanya itulah yang harus bisa mengagamakan anak-anaknya. Memang dikenal no, dijelas no, karo wong tuane. Nah, kita ini ngapunten, selama ini kita kan baru latah melafalkan 2 kalimat syahadat, mengucapkannya bisa hafal, tetapi maksud kesaksiannya despundi. Ayo monggo petani piambak ayo. Ki saya hari ini bersaksi bahwa satu hune ya, kan, ora ono pangeran ingkang wajib den sembah saliyanipun Gusti Allah. Lan kula nakseni bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad iku utusan Allah, dan itu menggunakan fi'il mudhari lho Bu, asyhadu. Jadi kata fi'il mudhari itu, saya sekarang sedang bersaksi kepada Allah dan saya sekarang sedang bersaksi kepada Nabi Muhammad. Padahal semuanya tidak bisa diraba dan tidak bisa diindra. Gusti Allah ya juga laisa kamislihi syai'un. Kangjeng Nabi Muhammad sendiri sudah wafat secara fisik kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Nah, kalau ngonten syahadat nopo kan akhirnya kan ngowoh toh sing disakseni endi? Apakah dengan Gusti Allah kita wujud bersaksi di hadapan Quran? Bukan. Quran itu baru sebagian dari ayat-ayat kauliyahnya Allah Subhanahu. Apa dengan Kanjeng Nabi kita menumpuk kitab hadisnya dari kutubus sitah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian ditumpukan di depan kita? Kan tidak. Wong disaksikan ayat ini, wong hadis ini juga hasil seleksi, ya sudah mengalami reka redaksi kalau bahasa yang lebih kerennya. Makanya kita ini jangan Quran hadis, kalau tidak maka sesat. Nah, gak bisa seperti itu. Nah, itu gak boleh ya. Nah, sinilah Gusti Allah itu berperan aktif. Jadi Gusti Allah bukan sesuatu yang pasif, aktif. Al-Hayyu Al-Qayyumu la ta'khuduhu sinatun wala naumun, berperan aktif. Yahdi mayasya itu berperan aktif. Yahdi itu fi'il mudhari itu. Aktif Gusti Allah itu, memberi hidayah kepada orang, membimbing orang itu aktif. Nah, sekarang kenapa kita kok tidak merasa? Nah, ini yang penting. Nah, makanya wa kadzalika kama hadainakum ilaihi wa kadzalika utamin kono siya ila siratim mustaqim tu yahdi mayyasya ila siratim mustaqim ja'alna usdadiaken sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh wahai Kanjeng Nabi Muhammad lan ummatuhu ya ummata Muhammadin wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad, awakmu kabeh wis didadekaken karo Gusti Allah, didadosaken napa? Ja'alna napa? Ummatan wasato. Nah, ummatan wasato ini ada 3
model cara memahaminya itu. Pertama, umatan wasato, yaitu umat yang betul-betul khiyaron udulan, umat yang dipilih oleh Gusti Allah sebagai orang-orang yang adil, orang-orang yang bijak, orang-orang yang inilah yang apa, bahasa yang lebih kerennya paripurna. Nah, itu umatan wasato. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam konsep tasawuf, umatan wasato itu umat yang dibimbing oleh wasito, orang yang punya inilah, punya imam lah yang jelas. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan imam yang jelas. Nah, itu memang pelik gitu. Ya apa kalau Kanjeng Nabi boten wonten secara fisik. Nah, Rasulullah secara fisik memang sudah meninggalkan kita, tapi Rasulullah meninggalkan orang-orang yang menurut Rasulullah ada beberapa istilah. Pertama, al ulama warasatul anbiya. Pun kuatos bahwa setelah Kanjeng Nabi wafat itu masih ada yang namanya para ulama. Nah, ulama yang bagaimana? Ini diperdebatkan itu. Ada sampai apakah ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, apa ulama Syiah, apa ulama seperti apa. Maka Imam Ghazali membuat kriteria. Ulama yang harus diikuti itu adalah ulamaul akhirah, ulamaul amilin. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dibedakan. Karena apa? Karena ada lagi istilah ulama su oleh Imam Ghazali itu. Ulama yang ulama, alim, tetapi dia tidak pernah memberikan contoh yang baik, kebaikan dan segalanya. Katanya Sayyidina Ali, indikatornya apa? Indikatornya qauluhum wa af'aluhum ya'tuna ilal jannah. Ulama yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah ulama yang qauluhum wa af'aluhum ya'tuna ilal jannah. Ucapannya dan perilakunya mengantarkan kita itu masuk surga, selamat di akhirat. Bukan ulama yang aqwaluhum ya'tunal jannah. Jadi aqwaluhum ya'tunal jannah wa af'aluhum ya'tunan naro katanya. Ada nanti suatu ketika, dan Rasul sendiri memprediksi itu. Suatu ketika akan banyak orang-orang yang ahli khitobah, ahli ceramah. Tetapi itu tadi aqwaluhum ya'tunal jannah wa af'aluhum ya'tunan naro. Kelakuannya mengajak ke neraka, tetapi omongannya mengajak ke surga. Maka muncullah tipe-tipe jarkoni, iso ngujar gak iso ngelakoni. Makanya itu satu. Ngapunten Bu, itu ya monggo kalau ini itu. Nah, itu dalam surat apa, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu wah kriterianya luar biasa. Nah, yang kedua, waliyan mursyida. Dalam surat Al-Kahfi nanti ada istilah waliyan mursyida. Jadi penerus Rasulullah itu posisinya tetap seperti kekasih Gusti Allah, yang beliau juga mempunyai peran sebagai pembimbing. Nah, wah ini diadopsi oleh para pengikut tasawuf dan ulama tasawuf. Oh, berarti ulama yang dimaksud oleh Rasulullah al ulama warasatul anbiya itu adalah ulama yang bisa membimbing. Membimbing apa? Membimbing kolbi kita, ruhaniyah kita. Nah, itu. Jadi umatan wasato itu jadi yang pengertian yang kedua diartikan memang umat yang di tengah-tengahnya ada yang membimbing, ada ulama yang memberi contoh mempraktekkan ajaran Islam yang baik. Nah, itu. Nah, ceritanya gitu. Jadi ada istilah mursyid, ada istilah ulama. Nah, yang ketiga, umatan wasato itu orang yang kelompok manusia yang berpikirnya itu moderat. Nah, tidak ekstrim ya, tetapi ya itu tengah-tengah. Jadi ada yang mengatakan umat yang tengah-tengah, karena kan ada hadis juga memang ya. Yang ausatuha. Jadi perkara yang istimewa itu adalah tengah-tengahnya. Itu ceritanya. Jadi pemahaman. Tetapi di sini
Dalam tafsir Jalalain, umatan wasato itu adalah umatan yang terpilih dengan penuh keadilan. Litakunu drapon supaya ono sapa sira kabeh wahai umatan wasato, nah, syuhadaa tegese dados saksi alan nasi ing atase piro-piro umat liyane kang umate Kanjeng Nabi Muhammad. Menurut para mufasir, syuhada alan nasnya ini kapan? Yaumal kiamatin, engko ing nalikanipun dina kiamat mangke. Nah itu supaya kamu tahu bagaimana orang yang betul-betul mendapat hidayah masuk Islam dengan orang-orang yang melawan kepada Islam, maka kamu akan menyaksikan seperti apa akibat mereka tidak mau beriman kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yaumal kiamati anna rasulahum, saat kada sebetulnya rasul-rasul mereka, rasul-rasul sing nas asupaha di depan itu ya, atau iku balagot sampun nyampeaken dawuh sakjane ya, ajakan untuk mau beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, setelah Rasulullah diangkat diutus jadi rasul, maka sakjane tidak boleh lagi ada agama-agama lain sakjane, tapi kita gak boleh seperti itu. Nah, supaya kita pun nanti litakunu syuhada alana bisa nyaksikan apa bedane wong Islam kalau wong liyane Islam. Wayakunar rasulu wayakunan ta'alian ono wonten, nah karena sapa rasul Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku alaikum ing atase sira kabeh wahai orang-orang yang beriman umatan wasato di sini iku syahidan ono iku wayakunu kananya yakunu. Nah rasulu itu kan kana itu apa yang merupakan isim dan menasobkan maf'ulnya, iku syahida nakseni sinten rasul annahu ing sautune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ballagha wis nyampe wis ya dakwah sampun ngejak sampun apa bimbing ya nyampeaken risahanipun Gusti Allah kan itu. Kum ing sira kabeh, kumnya kepada umatan wasato ini. Jadi kalau balagot hum itu humnya kepada Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang tidak mau Islam secara keseluruhan. Nah, itu akan dibedakan di akhirat nanti. Rasul akan menjadi imam kita, akan menjadi pemimpin kita, sementara orang-orang yang tidak mau dengan adanya Kanjeng Nabi Muhammad untuk beralih kepada Kanjeng Nabi ya sakseni ae. Nah, disitulah kita tidak boleh menghakimi itu di sini, karena di akhirat nanti kita akan tahu seperti apa kita sebagai seorang muslim yang mudah-mudahan diakui sebagai umatnya Kanjeng Muhammad ya, aja sampai sudah Islam kok tidak diakui, bisa apa enggak? Bisa, ada kemungkinan. Karena Rasul sudah berbuat pernyataan kulu ummati yadkhulunal jannata ila man aba. Jadi setiap umatku pasti akan dijamin masuk surga ila man aba, kecuali yang bangkang. Nah, sekarang kita ini jadi muslim yang taat apa jadi muslim yang bangkang? Monggo kita petani piambak-piambak sampai kita sudah Islam tahu-tahu di akhirat dilumpukno, karena ada ayat-ayat juga innal munafiqina fid darkil asfali minanar. Sungguh orang munafik itu kata Gusti Allah akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nah, itu sudah Islam tapi munafik, maka munafik dan fasik itu sajanya wong Islam, tetapi dia aba membangkang kepada contoh tuntunan kanjeng Nabi. Nah, itu.
Akhirnya Nabi, kaya apa sih orang munafik itu? Ayatul munafiki salasun katanya. Ayat tondo-tondo tiang munafik niku wonten tiga. Apa? Ida ahdasa kadaba. Kalau ngomongnya dabrus. Akeh goroe bohong. Wa ida wa'ada akhlafa. Wa ida antumina khona itu. Itu diancam juga itu. Inna a'tadna lil mutna lidolimina naro juga ayat Al-Quran itu. Nanti insya Allah kepetu ayat-ayat seperti itu. Nah, kita berupaya supaya kita ini betul-betul menjadi umat yang yang betul-betul bisa menyaksikan bagaimana kelakuannya umat-umat yang tidak taat. Wa ma ja'alna, nah ini kita teruskan ini, wa ma lan ora dados akan ja'alna kan, walan ora dados akan sapa kita Gusti Allah aisyana, tidak ada perintah untuk memalingkan kiblat laka dumateng panjenengan wahai Kanjeng Nabi. Nah, alati kunta alaiha ya, jadi itunya itu ketika sudah mendapat perintah untuk menghadap kiblat, awalan wahya al-Ka'batu wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli ilaiha falamma hajaro umiro bistiqbali Baitul Maqdisi ta'allufan lil yahudi fasola ilaihi sitata aw sab'ata asyara syahron summa yuhwila. Jadi memang awalnya itu sakjane Kanjeng Nabi itu karena belum ada perintah kemana menghadap, awalnya sudah menghadap kiblat Ka'bah awalnya. Tetapi dalam rangka ini, dalam rangka semacam menghormati, kalau memang beragama Yahudi itu benar menurut ketentuan Gusti Allah, ya benar agama ya Yahudinya. Nasrani juga benar di zamannya, tetapi bukan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga akhirnya Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis itu berapa, selama sitata aw sab'ata asyara yang sudah sampaikan minggu yang lalu ya, 16 bulan atau ada yang mengatakan 17 bulan. Setelah itu beralihnya Rasulullah kepada Ka'bah ini untuk apa? Illa lina lama mayyatabi'ur rasula sakjane Gusti Allah kemudian memerintahkan itu. Jawabannya Gusti Allah itu illa lina lama angin kejaba ya drapen weruh ingsunnya Gusti Allah di sini Bu ya, bukan kanya Mbak man kepada sinten mawon ya tabi'u kang manut sapa siman ar-rasula itu. Jadi sebetulnya untuk tes case ya, jadi pertama menghadap ke Baitul Maqdis kemudian beralih ke kiblat itu untuk tes case apakah setelah beralih seperti itu benar-benar orang Yahudi, orang Nasrani mau melo taat ke panjang Nabi apa tidak. Ternyata tidak. Jadi untuk ngetes, jadi termasuk kepada kita. Jadi ngapunten nggih, makanya jangan terlalu diributkan masalah menghadap kiblat apakah tepat jihadnya kepada Ka'bah atau tidak, itu jangan diributkan. Karena Gusti Allah memerintahkan kita menghadap kiblat itu dalam rangka lina lama mayyatabi'ur rasula, dalam rangka ngetes sinten sing betul-betul manut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay payusaddikuhu tegese bener-bener tiang niku membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Mimma yang qolibu ala akibaihi, dari apa yang sebelumnya mereka berpaling ke belakang. Ay yarji'u ilal kufri syakkan fid dini. Ya, jadi banyak Bu dengan hanya berpaling dari dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, akhirnya orang yang kalau ngono Kanjeng Nabi itu muncak mencle, akhirnya yarji'u ilal kufri, akhirnya berbalik lagi kepada kafir. Sama halnya setelah ditinggal wafat Rasul muncul 3 peristiwa kan, peristiwa geger untuk mempertanyakan sopo penggantinipun
setelah Rasul wafat. Sampai menurut sejarah itu kan Rasul sendiri tidak cepat dimakamkan sampai 3 hari 3 malam. Makanya ada istilah peristiwa namanya Sakifah Bani Sa'idah. Jadi jangan dikira itu. Terus yang kedua, peristiwa yang kedua dengan kewafatan Rasul itu al-akibaihnya itu banyak orang-orang murtad. Nah itu, dan tidak mau membayar zakat dan macam-macam. Akhirnya maka pada zaman Abu Bakar muncullah memerangi yang orang-orang yang tadinya muslim taat ditinggal wafat Rasul karena sudah dianggap berhenti, tidak perlu meneruskan apa yang diajarkan Rasul, murtad kembali banyak. Itu. Makanya ketika mengartikan sahabat, para ulama ini ilmu. Siamtan sahabat itu man laqiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata mukminan. Jadi yang sudah kategori sahabat saja begitu Rasul wafat banyak yang murtad kembali. Yaitu. Kenapa? Syakan, karena mereka diberi penyakit ragu fiddini ing dalam meyakini kebenaran agama Islam. Wadonan lan mereka nyono, ya nyono apa menduga anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing satune upayane Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fi khairatin ing dalam kebingungan. Wah itu. Jadi berpalingnya dari maksudnya itu banyak bu itu min amrihi saking perkoronipun kanjeng bingung, wah Nabi ini sedang bingung ini. Nah akhirnya mereka banyak lagi yang kafir. Wa qadir tada lizalika jamaatun was repot itu. Wa in nah tulis bukan wa in kanat nah itu wa in kanat in di sini mukhaffafah minasakilati wa in kanat lan satune utawi seandainya la kabiratun ila alalina hadawa. Nah memang betul mempraktekkan tuntunan kanjeng Nabi itu abot. Wa ing kanat lan ta ono utaute ilaiha berpalingnya menghadap kiblat dari Baitul Masjid Baitul Maqdis ke Ka'bah iku la kabiratan sungguh abot sakjane kecuali kangge sinten ila alaladina kecuali kepada orang-orang hada kang sampun dapat petunjuk ya hada kang sampun nuduhaken ya sapa Allah Gusti Allah minhum saking. Jadi menurut riwayat itu begitu Rasulullah berpaling dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terpecahlah, ada yang kembali kufur lagi, murtad lagi, tetapi ada juga yang betul-betul tetap beriman sekalipun ternyata berat. Ya, berat untuk tetap mengikuti kanjeng Nabi itu berat. Wa kama kana Allah yudi imanaku wa ma kana lan ora ono wama tu ora kana tu ono. Jadi wama kana lan ora ono sapa Allahu Gusti Allah iku liudi nyanya akan sapa Gusti Allah nyanya akan imanakum ing imane tiang-tiang ing tetep percados dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Nah, percados napa? Tetap taat sekalipun kanjeng Nabi pertama sholatnya ke Baitul Maqdis, kemudian beralih ke Ka'bah. Kalau memang itu memang perintah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi, ya tetap imannya kokoh. Inna wa satane Gusti Allah iku binnasi inna wa satane Gusti Allah binnasi la raufun rahim. Sungguh sebetulnya Gusti Allah kepada orang nas di sini al mukmin kepada orang-orang mukmin iku la raufun dat kang moho lembut rahimun tur kang moho kasih sayang kan ngoten jane. Artinya di sini fi adami idoati amalihim tegese Gusti Allah wujudnya kasih sayang Gusti Allah tidak ada penyanyian, tidak akan menyia-nyiakan amalnya orang-orang yang sudah betul-betul tetap
beriman manut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ra'fatu sidatur rahmati. Ra'ub itu indikator sidatur rahmah, sangat lembut kasih sayangnya itu. Yaitu waqudimal ablagu li fasilah. Untuk kenapa sudah kata ra'ub rohim lagi? Untuk karena rohim ini menunjukkan kasih sayangnya khusus kepada orang yang beriman. Ngoten serius nggih. Qad naro taqul wa wajika bis sama. Qad naro itu ini masih meneruskan ininya itu, masih meneruskan tentang peralihan menghadap kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi menimbul padahal sajane yaitu tadi linak lama mayyat tabi'ur rasulah. Ini garis bawah Ibu, supaya jenengan kalau dibantah salatmu gak patek kenceng nang kiblat, jawaban mawon menghadap kiblat itu bukan menunjuk lurusnya kita dengan kiblat, tetapi memang kita ini hanya untuk diuji taat atau tidaknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua yang perlu kita pahami, babah menghadap kemana saja nih kalau memang itu sudah perintah Gusti Allah ya tetap diakui walaupun memang ya, bahkan ada yang menafsir lagi beralihnya dari makanya ada istilah hijrah ya, berbuat baik jahat, berbuat jelek beralih ke berbuat baik itu memang lakabirotan. Makanya ingkanat lakabirotan ini yaitu juga ada yang mengartikan hijrah itu memang berat. Nah, kecuali bagi orang-orang yang memang imannya tetap kokoh. Hijrah itu berat. Makanya sekarang ada istilah hijrah untuk kaum milenial, orang hijrah. Saya pikir itu dulu Bapak. Untuk selanjutnya kita teruskan minggu yang akan datang. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Bahkan menurut penafsiran yang lebih luas sejarahnya, jadi qad naro itu jadi itu kadang-kadang Rasul itu hampir setiap malam itu menengadah ke langit berdoanya itu. Makanya kalau panjenengan sholat tahajud ada juga kan riyadhah khususnya itu maos inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta hada batila. Itu sampai menengadah, konon ayat itu dibaca oleh Rasul setiap setelah sholat malam ketika Rasulullah ingin mendapatkan petunjuk beralihnya menghadap dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi itu Bu, jadi Rasul sendiri itu ya usahanya ya luar biasa. Jadi tidak dikira Rasul itu segalanya dimudahkan, betul. Sampai ada teguran kan wala taqulana li syai'in ini fa'ilun dalika ghada ila ayasha Allah. Nabi sendiri ditegur kalau Gusti Allah. Jadi kalau panjenengan merasa ditegur, ya jangan merasa sakit hati. Wong Rasul sendiri sekelas Rasul kita saja yang menjadi kalau ada sesuatu masih ditegur oleh Gusti Allah. Jadi tegur menegur itu sesuatu yang biasa ya. Apalagi atasan dengan bawahan. Kalau panjenengan ditegur ya berarti harapan performan yang kita kerjakan belum sesuai dengan instruksi. Ya, oleh karena itu kalau atasan negur itu ya juga wajib ya. Jadi, masuk masjid biar tertib, tolong itu pakaiannya yang rapihkan dulu. Ya. Tapi aja teman-teman itunya tidak sampai membuat orang kapok nang masjid ya. Kalau ngono masjid Kebon Sari ini kakean rewel, kakean protokoler, pakai kaos gak oleh masuk masjid. Ya, kalau kaosnya gambar sekarang kan banyak kaosnya gambar wanita cantik ya, sholatnya di depan yang lain depan sendiri ya. Nah, itu ya memang perlu adalah namanya kesantunan. Ngoten nggih.
Monggo Bapak kalau mau ini. Nah. Nggih, monggo Pak ya. No, Pak Yahya dulu, monggo Pak Yahya. Nah, di Mekah ini menghadapnya ini pertama ke Baitul Maqdis, Pak, ketika di Mekah itu. Karena waktu itu itu satu riwayat ya. Ada lagi yang mengatakan selama di Mekah Rasul sudah sholat seperti Nabi Ibrahim ke Ka'bah. Nah, itu. Dari riwayat itu yang paling sahih semenjak di Mekah, walaupun Nabi belum mendapat perintah untuk ngajak sahabatnya sholat, sudah ke Ka'bah. Jadi ketika 11 tahun setengah, karena perintah sholat itu kan 1,5 tahun sebelum hijrah, itu kurang lebih 11 tahun setengah itu Rasulullah sudah sholat tetapi tidak ngajak sahabatnya ya, ngajak sahabatnya itu setelah mendapat perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Jadi sebetulnya umat Islam itu diajak sholat oleh kanjeng Nabi itu 1,5 tahun sebelum hijrah. Bukan pertama kali Nabi diangkat jadi Rasul sudah ngajak sholat, belum. Tetapi kalau ada yang niru apa yang dikerjakan oleh Rasul, itu sudah diakui sebagai wujud ketaatan. Makanya ketika di Mekah ada sahabat yang tadinya tukang palak di pasar. Nah, di pasar itu kalau ada copet di pasar, Bu, itu dari dulu. Semenjak zaman Nabi sudah banyak copet di pasar. Makanya hati-hati Bu kalau ke pasar ya. Banyak itu karena copet itu warisan ya. Nah kemudian Nabi ditanya, Rasul, saya pingin masuk Islam kados panjenengan. Ya, sekarang awakmu kebiasaanmu apa? Nyopet. Ngene ae, awakmu lerene nyopet. Iku wis tak akoni awakmu melok aku. Ternyata abot laporan 2 hari berikutnya, Rasul abot ternyata. Yang biasa ngutil kalau nyopet itu ternyata gak mudah. Ngutil karena nyopet, untuk berhenti dari ngutil itu ya itu maka. Jadi sholat itu pertamanya. Nah sekarang bagaimana sholatnya Rasul? Beberapa riwayat menjelaskan sholatnya itu 2 rakaat Pak. Jadi belum ada sholat 4 rakaat ya, ketika Rasul belum mendapatkan perintah waktu Isra Mi'raj. Jadi adanya 4 rakaat waktu Isra Mi'raj itu setelah bahkan Nabi itu pernah sholatnya itu katanya 8 rakaat berkesinambungan waktu di Mekah itu tanpa salam ya. Jadi dari rakaat pertama sampai 8 rakaat berikutnya itu terus. Nah karena waktu itu belum ada ketentuan seperti apa praktek sholat yang SOP-nya sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Bahkan sampai sekarang pun Bu, kalau kita bedakan SOP yang menunjukkan ini wajib subuh, wajib duhur, wajib asar, wajib maghrib sampai wajib isya, ketentuan wajibnya yang menentukan wajibnya itu sebetulnya para ulama ya, bukan langsung dari Rasul sendiri. Ini kalau mau diceritakan bloko suto. Makanya kalau orang yang mengikuti sholatnya Nabi secara utuh ya gak pernah mempertanyakan opo iki sunah, opo iki wajib, selama Nabi mempraktekkan yo diikuti. Ngoten Pak ya nggih, itunya itu. Jadi tetap karena apa? Karena Rasulullah di awal pertama jadi Nabi, kurang lebih 3 tahun kemudian dikukuhkan jadi Rasul. Nah itu waktu itu fokus yang dibimbing oleh Rasulullah itu menyangkut masalah tauhid saja, meyakini kebenaran bahwa Tuhan yang wajib diyakini
itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan sholatnya Nabi ya seperti ini, seperti apa? Ada itu yang menjelaskan, tapi dianggap lemah. Nah, seperti Siddhartha Gautama, ya, Silo, Semedi, ada yang itu. Makanya ada juga itu, karena para nabi dulu katanya sholatnya ini ya tidak ada ruku, tidak ada sujudnya. Nah, itu. Tapi riwayat ini dianggap lemah, nggak boleh diceritakan lagi. Tetapi ada yang utak-atik, makanya itu cerita utak-atik maktub gitu loh. Jadi banyak Pak varian-varian itu. Hanya karena kita belum banyak membaca saja sehingga seolah-olah. Monggo Pak, ini satu malih. Sampun nggih. Jadi itu salat. Jadi ngapunten Bu nggih. Jadi salat pun sebetulnya sudah masuk banyak juga penyempurnaan dari para ulama. Jadi bukan murni ngoten serius nggih. Nah, ini. Kalau kinten sekali lagi monggo kita berupaya untuk tetap menjadi tiang muslim ingkang betul-betul menjalankan sirotol mustaqim. Juga begitu juga kita berdoa semoga pandemi ini berakhir dan anak-anak kita segera masuk lagi sekolah secara tertib. Sebab ini 2 tahun tidak masuk sekolah ini ternyata berdasarkan hasil penelitian generasi kita tuh diambang ya lost generation katanya. Nauzubillah min zalik. Al-Fatihah.